itu harus kalian lalui dan urut-urutannya itu seperti itu. Pertama kalian melaksanakan lari selama 12 menit. Ya, di lintasan yang panjangnya 400 meter. Ya. Jadi kalau stadion Pecamakan itu standar itu 400 meter karena tahun 2005 2011 kita pakai ONI pakai untuk porprov di sini. Saya masih ikut di sini ya, itu untuk pencapaian rekor 400 meter itu diakui di sini. Ya, jadi standar 400 meter. Jadi kalau kalian sudah pernah mencoba di sini, bisa lari 7 kali apa bahkan sampai 8 kali itu sudah lumayan nilainya bagus untuk yang pria. Untuk yang wanita bisa 12 menit 6 kali. Kalau dia itu sudah terlatih itu 6 kali itu. Bagi yang belum terlatih masih persiapannya 3 bulan maksimal itu biasanya 5,5. Ya, kalau yang tidak pernah latihan sama sekali dan dipaksa orang tuanya untuk ikut atau melamar menjadi anggota Polri, paling larinya 5 kali. Ya, jadi kalian yang tahu kemampuan kalian masing-masing setelah saya sebutkan ini, saya kemarin nyoba 12 menit ternyata baru 4 kali berarti masih kurang. Ya, intinya kalau kalian terlatih, kalau kalian latihan dari sekarang, sebetulnya fisik itu jauh hari sebelumnya sudah kalian persiapkan. Ya. Jadi pertama adalah lari 12 menit. Ya, ini nanti dalam pelaksanaan tes lari 12 menit kalau kalian nanti mendaftar dan sampai di tahapan lari 12 menit apa namanya jasmani, dalam pelaksanaan lari 12 menit nanti timer sudah terpasang. Ya. Jadi kalian tidak perlu bawa stopwatch, bawa jam, lihat waktu yang kalian capai, tidak perlu. Jadi timer 12 menit sudah terpasang sampai mencapai hitungan 0000. Berarti sudah mencapai 12 menit, hitungan mundur itu dari 12 menit. Ya seperti itu. Kalian tinggal lari saja. Ya. Dari petugas satu peserta dicatat satu petugas di dalam lari 12 menit. Ya. Jadi kalian tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kalau sedang latihan, kalau kalian sudah melaksanakan latihan, yakin kalian bisa melewati tes itu. Ya. Jadi begitu kalian lari selama 12 menit, nanti tanda berhenti bunyi peluit, ya, tit, tanda bunyi peluit, ya. Sebelum 12 menit kita akan infokan, ya, bahwa waktu tersisa sekian menit, ya, sampai 10 detik terakhir hitungan mundur kita sampaikan, sehingga kalian punya persiapan untuk mempercepat kecepatan kalian di detik-detik terakhir. 10, 9, 8, 7 sampai habis waktunya kita bunyi peluit tanda berhenti. Kita jelaskan sebelumnya kepada peserta setelah tanda peluit atau tanda berhenti berbunyi tidak ada lagi yang melaksanakan gerakan tambahan. Gerakan tambahan itu maksudnya kalian jalan. Ya. Untuk kalian mungkin ada yang masih tahu jalan aja lagi ke depan setelah bunyi peluit mana kalian jalan ke depan untuk menang, tidak ada seperti itu. Jangan bermain spekulasi seperti itu. Itulah yang saya maksud, tidak ada melaksanakan gerakan kecuali gerakan di tempat. Ya. Atur nafas begini silakan. Jangan lagi jalan untuk menambah kecepatan. Mungkin ada yang menginformasikan teknik seperti itu, jangan coba-coba. Ya, nanti didiskualifikasi karena dalam pelaksanaan itu ada kamera. Kita sosialisasi ini ada kamera, ada video. Apalagi di dalam pelaksanaan yang akan bisa mengecek dan mereview kembali gerakan kalian. Ya, coba kita lihat videonya, rekamannya, seperti itu. Ya, makanya jangan bermain spekulasi. Walaupun ada kesalahan dari kita panitia ataupun peserta, kita akan lihat videonya, rekamannya kita akan lihat. Makanya kalian jangan khawatir. Ya, kalau kalian panitia salah, kalian berhak untuk komplain. Ya, kalian berhak untuk komplain, kita akan selesaikan saat itu juga dengan melihat hasil rekaman atau video. Ini adalah senjata kita dalam pelaksanaan seandainya terjadi komplain. Ya, dokumentasi ini. Ya, seperti itu pelaksanaannya untuk tahun ini. Dan termasuk juga tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi kalian jangan khawatir. Ya, seandainya nanti tidak lulus dan sebagainya, ya, jadi kalian bisa mengajukan protes, bisa. Nanti kita akan sampaikan dan selesaikan saat itu juga. Ya, seperti itu. Kemudian kalian berhenti, kalian nanti akan didatangi oleh petugas yang tercatat tadi. Dek, kamu lari 5 kali lebihnya sekian meter. Misalnya satu putaran itu kita akan simpan 10 meter itu udah ada tanda angka yang menyatakan kelebihan kalian dari 10, 20, 30 sampai 400. Ya, misalnya kadang 5 kali lari lebihnya 300. Ya.
Begitu kalian disodorkan formulir atau belangko kalian itu, kalian lihat betul kelebihan syarat yang dicatat oleh petugas. Jangan sampai kalian salah karena kalian capek nggak berunding. Tolong para penandatangan kalian tanda padahal tidak sesuai dengan kelebihan yang kalian dapatkan di situ. Tolong diperhatikan. Ya, ini sering terjadi. Ya, dia tanda tangan begitu kita layankan, ini saya kelebihannya kok demikian karena tadi saya kalian sudah tanda tangan. Maksudnya kalian tanda tangan, kalian parah itu berarti kalian sudah menyetujui hasil itu maksudnya. Makanya kalian lihat ya kelebihannya yang dicatat di sana. Sebelum di ini kan kalian ditawar dia larinya di kelebihan 300 nih, di 300. Oh sudah benar 300 benar. Ya. Kalau sudah benar, itu kalian bisa bergeser ke tempat minum kalian untuk ambil minum. Ya silakan. Ya seperti itu. Termasuk juga yang lain. Ya, jadi formulir itu pelaksanaan di para petugas, di para peserta. Bila terjadi kesalahan penulisan, misalnya maunya bikin 0 tapi kelewat, ya jadi angka 6 gitu loh. Maunya 10 kan itu angka 6 misalnya jadinya. Itu tidak bisa langsung dirubah sama peserta maupun petugas saja. Kita ada disaksikan atau diawasi oleh pengawas internal dan eksternal. Ya. Nanti akan kita panggil, Pak, ini tadi saya tulis, saya mau nulis 10 tapi kelewat nanti dikira nanti 6 itu misalnya. Ya, nanti ada pengawas baru diperbaiki disaksikan pengawas di para. Jadi mekanismenya seperti itu maksudnya sebagai transparansi kita kepada peserta. Ya, seperti itu. Ya, nanti setiap tahapan tes itu akan seperti itu di dalam jasmani. Ya, bila 12 menit sudah kalian lewati, ya, nanti kita bergeser ke samantabe, di sana ada doa. Ya, perhatikan dulu misalnya contoh dari 12 menit. Ya, misalnya kalian yang pria, tadi biarkan sedikit tadi. Nah, ya, misalkan yang pria lari 7 kali lebih 60 meter. 7 kali caranya mencari adalah 7 kali 400 berapa? 2800. Lebihnya 60 sehingga 2860. Nilainya baru 72 untuk yang pria. Kemudian yang wanita misalnya dia lari 5 kali lebih 310. Ya, sehingga 2310 nilainya baru 62. Ya. Sehingga kalian ada bayangan, saya baru 5 kali lari kemarin nyoba di lapangan kecamatan. Baru 5 kali berarti saya nilai saya berarti kurang dari 62. Ya, biar ada bayangan seperti itu. Itu sebagai contoh. Ya, lanjut itu. Ya, sekarang saya lanjut ke samantai di pull up. Ya, yang lebih kalian kenal dengan nama restock itu. Ya, bagaimana posisi tangan? Ya, posisi tangan kalian menggantung. Ya, seperti itu. Ya, saya contohkan ini kepala. Posisi tangannya demikian. Ya, kedua telapak tangan menghadap ke atas. Menghadap ke depan, ibu jari di bawah mengkait, kemudian 4 jarinya ya menghadap ke atas, menghadap ke depan, kemudian mengkait demikian. Bukian ibu jarinya bukan begini, apalagi begini, salah. Ya, jadi kalian posisi ini, tangan dibuka lebar bahu. Ya, kalian naik pertama, gantung, ya naik ada pijakan di kolam. Ya, kemudian kalian gantung, buka. Ya, begitu apa-apa awas. Ya, dari petugas kalian menggantung. Menggantungnya tidak lama, ya, tidak lebih dari 2 detik. Ya, begitu udah menggantung, awas menggantung, mulai. Pada saat mulai kalian ayun badan kalian sehingga dagu kalian melewati palang. Ini untuk yang pria dulu ya. Dagu kalian melewati palang. Ya, kalau sampai di sini belum. Kalian naik meter sampai di sini belum. Jadi harus hop lewati. Ya, kalau begini juga udah lewat kan. Habis itu lurus lagi, lurus. Ya. Siku kalian lurus, kalau sampai nahan begini ya belum dihitung, tidak dihitung, sehingga lurus, kemudian naik lagi, dagu melewati palang, begitu seterusnya sampai 17 hitungan petugas, bukan hitungan diri sendiri. Kalau udah hitungan petugas 17 berarti sudah nilainya 100, walaupun belum 1 menit. Itu yang pria. Ya, Pak, saya nggak kuat kalau lurus kakinya, kemudian dagunya lewat. Tapi saya sukanya ngayun, kemudian kaki saya nolak-nolak begitu boleh? Boleh. Ya, yang penting pada saat turun, ya tangan kalian lurus, pada saat naik kaki kalian
Ngerti maksudnya? Ya, masih begitu. Kalau kalian ditegur sama petugas, bilang gerakan kalian salah, kalian ditegur. Tangannya belum lurus, ya berani diperbaiki. Jangan egonya dilaksanakan, masih menurut kalian itu masih benar gitu. Tapi sudah diingatkan petugas, tangannya belum lurus, masih belum dihitung 5, masih belum lurus 5, masih akan seperti itu hitungannya. Dan petugas pun menghitung, didengarkan oleh peserta, tidak bisik-bisik. 2, 3, 4. Bukan demikian. Petugas itu berdiri setara kalian, sehingga kelihatan lewat atau tidaknya dagu kalian. Ya, seperti itu. Ya. Jadi 17 kali nilainya 100. Berarti tidak harus sampai 71 menit. Jelas yang mulia? Ya, misalnya saya nggak kuat melaksanakan, kemudian saya tidak melaksanakan gerakan, tapi tetap menggantung boleh kalian tetap menggantung asalkan jangan lebih dari 5 detik. Kalian menggantung, tapi kalau sudah kaki kalian menyentuh tanah berarti sudah dianggap selesai, tidak bisa ngulang lagi. Itu, ya. Kalau kalian tidak naik sama sekali berarti nilainya 0. Bagaimana tidak naik sama sekali? Yaitu tidak melewati dagunya, tidak melewati kepalanya. Ya, itu nilainya 0. Berarti tidak bisa melanjutkan ke rangkaian tes lainnya. Karena tidak boleh terdapat nilai 0. Ya, misalnya di lari kalian hanya mampu 2 kali yang pria, itu nilainya 0. Ya, begitu kalian lari 2 kali kemudian perang, ya tidak bisa melanjutkan lagi. Ya selesai. Ya, itu. Kemudian kalau kalian kerang, kalau mengikuti yang lainnya itu harus ada rekomendasi dari dokter yang menyatakan kalian bisa seperti itu. Ya. Jelas ya? Kemudian saya lanjutkan dengan chaining atau tarik badan untuk yang wanita. Posisi tangan palang setinggi dada. Ya, posisi tangan sekarang ya, telapak tangan menghadap ke atas, ya dengan 4 jari berada di atas 2 jari demikian. Mengkait, ya bukan demikian, tapi mengkait. Ya. Buka selebar bahu, kaki maju kurang lebih 30 cm dari as tiang palang, ya. Sehingga posisinya mirip demikian. Itu sikap awal, posisinya lurus bukan dari sini, ya, dari sini. Ya. Awas, mulai 1. Dagunya apa namanya? Palangnya itu harus mengenai dada. Kemudian dagunya harus melewati palang. Kalau itu belum dihitung. Nanti petugasnya di samping dia begitu. Begitu kalian laksanakan selama 1 menit. Ya, selama 1 menit. Karena nilai 100 untuk yang Chinese itu adalah 72 nilainya 100. 33 baru dapat nilai 2. Contoh, nah itu gerakan misalnya yang pria seperti masih dihitung, yang wanita tentu. Ya, itu pria pull up 10 kali nilainya baru 8. 10 kali kalian itu baru 8. 1 kali kalian nilainya 4. 10 kali 8, 58, 17 kali nilainya 100. Wanita 50 kali nilainya 45, ya. Jadi 50 kali kalian baru mendapatkan nilai 45, ya. Nilai 100 itu adalah 72. 33 kalian baru mendapatkan nilai 2. Kurang dari 33 berarti 0. Ya, karena mulai ditambah itu 2 bukan 1, 2. Kalau 32 itu masih 0. Itu maksudnya. Ya, apalagi kurang daripada 32, 30 dan sebagainya sana itu maksudnya. Ya. Jelas ya, nanti yang wanita ini. Ya, kemudian kita lanjut ke sit up. Nah, urutannya habis chaining ini atau pull up ini adalah sit up. Ya, itu udah urutan baterai tes itu rangkaian daripada tes itu seperti itu. Ya, sit up. Jadi posisi pria tidur, ya, itu terlentang, kaki ditekuk 90 derajat, kemudian kedua tangan atau jari-jari teranyam di belakang kepala, teranyam. Kemudian kedua siku menyentuh lantai atau tanah. Ya, nanti kalian sit up, kita akan lapisi matras, ya, matras atau ada alas yang melapisi badan kalian. Jangan takut kotor dan sebagainya. Ya. Kemudian begitu awal-awal mulai dari petugas, kalian naikkan, ya, angkat badan kalian, kedua siku diangkat, kemudian disilang, gerakannya silang. Siku kanan mengenai atas lutut kaki kiri, siku kanan mengenai
mengenai atas lutut kaki kiri. Di atas lutut berarti bukan paha. Paha di sini, tapi lutut di sini. Kalau paha nanti tidak dihitung. Ya mungkin selama ini kalian latihan cepat gerakannya, tapi paha ya sekarang diperbaiki. Seperti itu. Ya, kemudian turun, kedua siku kembali menyentuh tanah. Begitu juga sebaliknya, siku kiri mengenai atas lutut kaki kanan. Dan seterusnya kalian laksanakan gerakan selama 1 menit. Ya, 1 menit. Kalau sudah mencapai hitungan 40 oleh petugas, kalian cukup berhenti. Walaupun belum 1 menit, tidak apa-apa. Karena hitungan maksimal nilai 100 adalah 40 kali. Ya, sekali lagi itu gerakannya benar dan hitungan petugas, jangan hitungan diri sendiri. Pak, saya hitung 45 tadi kok dihitungnya 40. Ya 40, 45, 50 itu sama nilainya 100. Tidak ada 110. Pak, saya 50 kan 110 Pak. Tidak ada ya, jadi maksimal 100. Ya. Jadi usahakan itu harus wajib kalian mendapatkan nilai 100. Kenapa? Kalau kalian kurang di lari, kalian ini harus ya, sehingga ada balance, ada mengkontrol nilai kalian. Jadi kalian sama tabelnya nanti nilainya semua dibagi 4. Kalau lari itu tersendiri nilainya, sehingga di keselamatan jasmani kalian lari itu harus bagus. Ya untuk saya kurang di pull up, kalian pull up sekali ya masih bisa dibantu dengan nilai lari kalian. Ya. Untuk nilai jasmani, nilai batas lulusnya adalah 41. Ya. Setelah diakumulasi misalnya jasmaninya sebelum kita warna itu 41. Kalau kurang dari 41 tidak lulus, tidak bisa ikuti renang. Itu kemudian di jasmani kalian mendapatkan nilai 0, tidak bisa ikuti yang lain. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi sit up kalian laksanakan selama 1 menit. Untuk yang pria 40 kali nilainya 100. Jelas untuk yang pria? Ya. Bila tidak melaksanakan gerakan, ya boleh diam tidak lebih dari 5 detik sama. Ya. Pasien kan capek di hitungan ke-30, saya karena program saya diam, boleh Pak? Boleh. Ya, asal jangan lebih dari 5 detik. Ya, seperti itu. Ya, saya lanjut ke sit up wanita. Ya, bedanya sama, posisinya kakinya ditekuk, cuma beda posisi tangan berada di samping badan. Ya, posisi tangan berada di samping badan. Nanti kita akan lihatkan videonya. Ya, sementara saya jelaskan dulu secara umum. Ya, nanti kalian akan lihat videonya. Ya, ini kemudian sit up, posisi tangan ada di samping badan, kaki ditekuk. Begitu abah mulai, tinggal mengangkat badan, bangun kalian. Ya, ya. Punggung kalian, badan kalian, sehingga posisi tangan tetap lurus. Ya, ke depan kalian lurus. Kemudian tidur lagi pada saat turun atau pada saat tidur sepenuhnya punggung menyentuh tanah, jangan ditahan. Ada yang atlet di sini? Nggak ada. Biasanya kalau ya atlet apa deh? Karate? Oh, volley. Ya, biasanya kemarin ikut rekru ya. Itu biasanya tes fisik poni, atlet itu dia setengah dia sit up. Makanya di sini beda dengan tes polisi. Ya. Kemarin saya tes fisik di poni Jemberana, saya sit up-nya tidurnya setengah, ya kemudian tangan sini beda, jangan disamakan seperti itu, ya. Tapi tidak apa-apa, ya. Jadi kita dalam tes polisi itu aturannya, ya, punggung sepenuhnya menyentuh lantai, ya. Kemudian posisi tangan di sini, kemudian jangan juga setengah naiknya, ya, tapi harus turun. Kemudian tidur lagi, ya. 50 hitungan petugas. Sekali lagi 50 hitungan petugas nilainya 100 untuk yang wanita. Ya, itu. Kemudian hitungan yang salah atau gerakan yang salah, ya, ulangi gerakan yang salah pada saat kalian naik, kalian pegang tangan, pegang celana, pegang paha, ya, nyabut rumput, ya. Tapi nanti udah dicukur rumputnya itu. Ya, tidak perlu cabut-cabut rumput lagi ya. Nah, itu tidak dihitung. Ya, tidak dihitung. Ya. Jadi hitungan, sekali lagi hitungan petugas, bila petugasnya sudah menghitung, ya kalian 1 menit sudah 50 kali, ya sudah berhenti. Kenapa saat kalian walaupun belum 1 menit tapi kalian sudah mencapai 50, itu kalian efisien tenaga, ya. Karena ada rangkaian tes lagi di push up, nah, itu.
Cukup kalau sudah 50 kali walaupun belum 1 menit selesai. Sama juga dengan yang pria, ya, walaupun belum 1 menit kalian sudah bisa 40 selesai. Jelas? Ya. Saya lanjut ke push up. Ya, push up. Ya, jadi tidur terlungkup, kedua kaki lurus ke belakang, kaki dirapatkan yang pria. Ya, jari-jari berdiri, jari kaki maksudnya, jari kaki berdiri. Ya, kemudian tangan di samping badan dalam keadaan terbuka, telapak tangan boleh, mengepal boleh. Pak, saya lebih suka mengepal, Pak. Kenapa? Biar kelihatan, biar teman-teman saya di sebelah tahu kalau saya harus push up. Nice. Mantap dia kan, sehingga kelihatan di sini hitam-hitam. Diperbolehkan, ya diperbolehkan. Pak, saya lebih senang terbuka aja, Pak. Silakan, diperbolehkan. Ya. Pada sikap awal, muka badan kalian boleh pertama menyentuh lantai. Begitu awal-awal, awas, mulai angkat badan kalian sehingga posisi tangan kalian lurus, kayak cowok ya, lurus. Kemudian turunnya ditahan. Sekarang tidak boleh nyentuh lagi. Ditahan badan kalian sejarak 1 kepal atau kurang lebih 10 cm dadanya. Begitu kalian laksanakan seterusnya, ya selama 1 menit atau gerakan selama sebanyak 42 kali nilainya 100. Hitungan terbuka sekali lagi, hitungan terbuka dengan hitungan diri sendiri. Ya, begitu kalian terus laksanakan selama 1 menit atau 42 kali. Pak, saya capek di hitungan 30, tidak melaksanakan gerakan dalam posisi di atas. Ya, posisi di atas jangan menahan. Bagi tangan kalian nanti keburu jatuh badan kalian. Jadi kalian posisinya di atas, sehingga risiko untuk menyentuh. Kalau sudah menyentuh tanah berarti sudah dianggap selesai. Makanya posisinya dalam posisi di atas jangan lebih dari 5 detik. Ya, jadi 42 kali nilainya 100 untuk yang pria. Kemudian yang wanita posisi sama sikap awal, cuman lutut sebagai alat tumpu pada saat naik. Kaki diangkat, ya. Seperti gambar posisi dalam posisi di atas seperti itu. Ya, lurus, kemudian turunnya dadanya ditahan. Dada ditahan, kemudian naik lagi seperti tadi gambar, kemudian turun dada ditahan. Begitu kalian seterusnya laksanakan selama 1 menit. Ya, maksimal gerakannya 37 kali nilainya 100. Ya, seperti contoh push up pria 40 kali nilainya 94, 40 kali. Karena nilai maksimalnya dalam 42 nilainya 100. Wanita baru 34 nilainya 90. Nah, jadi maksimalnya 37. Kalian bisa lihat misalnya 34 kalau saya 35 berarti 96. Ya, lebih seperti itu. Ya. Jelas? Usahakan pada saat pelaksanaan khususnya yang wanita, pusat itu dadanya jangan sampai menyentuh. Tahan. Tangannya ada yang begini silakan, ada yang begini silakan. Yang penting, ya, karena ada kebiasaannya pusatnya seperti ini dia, samping. Karena dijelaskan hanya dada. Jelas ya? Saya lanjut. Kemudian sateran. Ya, sateran lari membentuk angka 8 sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Tiang yang satu dengan tiang yang lain 10 meter. Nanti ada tiang, ya, kurang lebih 10 meter. Bukan kurang lebih, itu kita ukur pakai meteran itu 10 meter. Nanti kalian setar sebelah kanan tiang boleh, sebelah kiri tiang boleh. Ya. Dimana nanti setar di sana finish. Kalian bentuk angka 8, nanti 1. Kemudian balik lagi, baru hitung 2. Kemudian balik ke terakhir hitungannya, kalian harus lurus, bukan nyilang ke sana lagi. Terakhir itu lurus, ya. Itu. Ini dites adalah kecepatan dan kelincahan kalian. Makin cepat makin baik. Tidak pakai menit lagi, 1 menit dah. Ya. Kalau yang pria bisa 16,2 nilainya 100. Kalau yang wanita kalau salah itu 17 detik. Kalau atlet dan peserta itu terlatih, ya itu 19 masih bisa. Kemarin ada beberapa yang untuk pilar itu masih bisa 19. Standar untuk yang latihan itu ya 20 gitu untuk yang wanita. Yang pria ya 17. Ada juga yang bisa kemarin supervisi dari 15 karena ada yang 16,7 ya dites lagi ternyata bisa masih. Itu memang atlet bola dan sebagainya. Ya. Jadi seperti itu.
Ya, sekali lagi kalian di sana adalah tes kecepatan kelincahan kalian. Kemudian pelaksanaannya, ya, kalian pada saat memutar tidak boleh memegang palang atau tiang. Kalau kalian salah dalam pelaksanaan itu diulang, ya, diulang. Jadi kelompok kalian, misal kalian di kelompok kalian urutan 5. Kalau kalian terjatuh atau salah melaksanakan diulang sampai kelompok kalian ini selesai baru diulang. Artinya kalian masih dikasih kesempatan untuk istirahat untuk melakukan gerakan ulangan. Ya, ulangan hanya 2 kali. Ya, ulangan hanya 2 kali. Jelas? Ya. Ada pertanyaan atau nanti sekalian pertanyaannya ya? Saya lanjut dulu. Ya, setelah kalian selesai melaksanakan tes ini, kita akan umumkan hasil kalian langsung. Kita akan umumkan kalian langsung untuk khusus jasmani. Ya, jasmani kalian bergeser ke sekretariat, di situ akan kita umumkan dan kita akan bacakan. Dek, nomor ini larinya sekian meter, lebihnya segini, nilainya sekian, pulangnya sekian, nilainya segini, sikapnya sekian, nilai segini, pusatnya sekian, nilai segini, nilai akhirnya seterannya segini, nilainya segini, nilai akhir sekian. Sebelumnya kita tanya, benar sebelum benar. Gitu, misalnya kalian lari benar segini benar, pulangnya benar 10 benar. Seperti itu mekanismenya dan proses pelaksanaannya selama ini. Ya, kalau sudah benar, nanti nilainya kalian segini, itu diparah. Kalau nak kita tempelkan, ya kalian melihat masing-masing. Karena masa pandemi inilah kita bacakan. Kalau dulu dia lihat tapi kerumunan gitu lagi kan dia. Kalau sudah benar kalian bisa foto. Ya. Jadi kalian sudah tahu nilai kalian di tes lapangan saat itu juga. Ya, saat itu juga kalian sudah tahu nilai kalian tes lapangan. Tidak bisa lari sama sikap pusat nilai jasmani saya harus itu. Oh saya nanti bisa balas dia. Itu misalnya. Silakan. Ya. Jelas ya? Mekanismenya seperti itu. Kemudian pengumumannya kalian bisa lari langsung. Bila ada masalah kita akan, Pak, tadi saya larinya kenapa namanya pull-up saya tadi 10, sekarang kok 9. Nah, itu misalnya. Ya, kita akan lihat, kita akan cek. Mungkin tadi kalian nggak dengar kalau ada nilai kalian tidak dihitung. Ya, tapi kalian sudah parah misalnya 9, kalian sudah parah. Tapi kalian menghitung tadi 10 gitu misalnya. Itu akan kita lihat lagi, kita lihat videonya lagi. Itu. Tapi kalian sudah parah di situ, makanya sering kita wanti-wanti kepada peserta dulu sebelum kalian parah dicek betul, dilihat betul hasil kalian, jangan sampai salah. Saya maklumi kalian capek, ya, karena kalian capek kalian parah saja, sehingga begitu kita tayangkan. Nah itu yang kadang-kadang kesalahan dari para peserta itu seperti itu. Tidak bisa kita sekarang. Nanti semua protes seperti itu. Kalian sudah parah, aku masih protes. Seperti itu. Makanya kalian dikasih kesempatan untuk melihat, kita lihatkan, ini kalian segini hasilnya, nilainya segini, tadi sekian kali gerakan, dihitung sekian, nilainya segini. Tabel nilai sudah terpampang di masing-masing item. Di lari kalian lari segini, lebih segini, jumlah sekian sudah ada nilai. Pull up juga sama, kalian pull up 1 kali, 2 kali, sampai 17 kali nilai segini. Sama dengan wanita juga sudah ada, pria wanita sudah ada nilai, sit up juga ada, push up juga ada, saturan sudah ada. Ya. Jadi kalau kalian aktif, kalian bisa catat sendiri nih, kalian bisa. Ya. Jadi jasmani seperti itu. Ya. Kemudian saya lanjutkan, ya. Setelah kita umumkan itu, hari itu juga kalian langsung bergeser ke kolam renang. Ya, saya jelaskan renang. Jadi renang kalian harus mampu berenang 25 meter. Harus 25 meter. Pak, 25 meter nggak bisa Pak? Nggak bisa. 24,5 nggak bisa Pak? Nggak bisa. Ya, ada yang nggak bisa renang? Pasti ada yang nggak renang. Ya, karena malu, udah besar bisa renang. Ya, kemarin kita disalahkan oleh tim atau pimpinan. Kenapa masih ada yang nggak bisa renang? Gimana sih sosialisasinya SDM? Kita yang disalahkan. Ya, padahal kita sudah bersosialisasi ke pelosok, ke SMA, ke Polres, ke kabupaten masing-masing bahwa inilah yang nanti akan dites, inilah yang akan nanti diseleksi. Kemudian pada saat pelaksanaan renang harus bisa menempuh jarak sekian. Ternyata masih ada yang tidak bisa renang. Pertanyaannya, masih ada yang tidak bisa renang ya? Padahal dia nilainya akademiknya bagus, dia sehat, ternyata dikalahnya di renang. Jadi dia sama sekali takut sama air, tapi masih diam, stuck begitu, nggak mau turun. Ya,
Jadi kalian persiapkan diri kalian jangan sampai seperti itu, kan kasihan. Kalian sudah pintar, sudah sehat, ya nilai jasmaninya bagus, ternyata renang takut sama air. Kalau seusia kalian ini kalau belajar renang itu susah dibandingkan dengan anak-anak. Anak-anak kan bisa dikasih bahan begini. Kalau kalian susah, pelatih kalian bingung nanti yang dipegang apanya, nanti bingung dia. Ya, jadi kalian harus dari sekarang belajar renang, inisiatif sendiri, datang ke kolam renang. Kalau yang nggak bisa renang, Pak, ajari saya renang, yang penting saya nyampe 25 meter. Apapun gayanya boleh, Pak. Ya, gaya dada, gaya crawl, gaya bebas, gaya punggung, ya. Kalau gaya anjing boleh. Kalau gaya anjing, kepalanya aja normal begini dia, dikit-dikit nyampe dia 25 meter. Yang penting definisi berenang apa? Ya, bukan definisinya. Ada aja sampai punya begini dia kakinya di lantai sampai dia berenang namanya itu? Enggak. Jadi mengambang di atas permukaan air. Nah itu yang mengambang di atas permukaan air dengan gerakan dada boleh. Ada karena kolam itu dari dangkal ke dalam. Ya kita berenang dari dangkal ke dalam. Dulu kalau persyaratannya masih yang pria 15 meter, yang wanita 10 meter, kita bergeraknya dari dalam ke dangkal. Yang penting dia melewati 10 meter aman. Yang penting yang pria melewati 15 meter aman. Walaupun kakinya sampai di 25 meter terakhir itu nyentuh dikit, yang masih itu udah terlewati aman. Sekarang enggak, harus nyampe 25 meter, intinya kita dari dangkal ke dalam sekarang. Dia hanya bisa 20 meter, kalau mau berdiri itu silakan. Ya, berdiri silakan, berarti harus tenggelam. Ya. Di sana mempergunakan gaya dada, boleh. Ya, Pak, dada, Pak, ban. Ya. Kadang-kadang kita trauma di sini menyelamatkan peserta. Ya, Pak, kenapa anak saya biarkan dia dulu gitu. Padahal anak-anaknya tuh udah minta ban, udah minta pertolongan. Kalau gitu, karena dia di dalam air itu udah panik, pengen takutnya airnya masuk ke mulutnya, pasti sudah panik dia. Ya, kalau kita selamatkan orang tuanya, kasih dia dulu kesempatan, kita akan lihat di situ. Ya, kalau kita lempari ban, Pak kasih dia dulu, kenapa Pak cepat-cepat kasih ban, disalahin juga panitia. Seperti itu dilemanya kita di kolam. Ya, nanti kita akan lihat di situ. Kalau memang dia tidak mampu, karena kemarin ada yang sampai 24 meter. Kita sudah yakin, ayo lagi dikit. Semua sudah kasih support, benar, nggak bisa juga. Nanti kalau kram kemudian kelelep ya, nanti kita juga disalahin. Mungkin sampai beberapa detik kita kasih kesempatan, nggak bisa juga, kita lempari ban, ya, akhirnya dia nggak masuk 24 meter masuk. Jadi harus 25 meter. Ya. Kemudian bila kalian start, tidak boleh menolak di dinding kolam. Artinya meluncur kalian, meluncur boleh. Jadi kalian berdiri di dinding kolam, ya. Kemudian kalian langsung berenang dengan gaya kalian masing-masing. Gaya dada langsung. Ya. Kalau gaya punggung berisiko, karena pernah pengalaman. Dia dengan PD-nya, dengan gaya punggung, langsung begini, langsung muter. Maunya ke lurus tapi muternya kembali ke situ. Begitu nyampe itu kita sudah teriak-teriak, balik. Ternyata sampai sini, sampai finish lagi. Pikiran udah sampai dengan PD-nya dia belum. Balik ke salah, rute kalian salah. Ya, sehingga itu tidak bisa diulang. Yang seperti itu. Kalau kalian gerak bisa diulang. Ya, bisa diulang, rekomendasi dokter bahwa dia bisa untuk ulang. Makanya saya bilang resikonya untuk gaya punggung seperti itu. Ada yang gaya ganti, ada. Dia pertama pakai gaya crawl, gaya bebas ini, habis napasnya gaya dada, dia habis itu gaya anjing terakhir. Semua gaya diperlihatkan, yang penting dia nyampe bisa. Ya. Jadi nilainya batas lulus 41 dan asal sampai. Kalian maunya 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 jam, 2 jam, 1 hari nyampe lulus 41. Itu renang. Ya, kalian di teman kalian sebelah kalian pernah, kalian jangan ikut kebut sama dia. Kalian yang tahu, Pak saya renang sedikit Pak, itu pasti gitu. Ya, jangan kalian paksakan cepat seperti teman kalian yang bisa renang. Kalian relax saja, yang penting nyampe. Karena
Karena kalian sudah tahu diri kalian, saya bagus di jasmani, psikologi kalian saya sudah bagus, akademis saya sudah bagus, saya yang penting nyampe saja. Ya. Karena persentase nilai renang hanya 30%. Nah, kalau aturan yang dulu ya 70 dengan 30. Ya. Nanti saya jelaskan. Ya. Kemudian kalau kalian ke pinggir, kan tidak semuanya bisa lulus kalian ini, karena kalian pernah ngapal-ngapal. Kalau pernah berprestasi ya saya lulus saja cepat. Kalau kalian kan dadaan kan latihan seminggu, yang penting nyampe, kalian merem renangnya, taruhnya ke samping. Ya. Kalau kalian ke samping mengenai dinding kolam, kalau kalian renang, kedua tahu samping ya, langsung lanjut. Tapi kalau kalian berdiri, kalau ini lanjut nggak bisa. Kenapa? Karena ada istirahat kalian di situ. Tapi kalau kalian nyentuh saja, plak, kemudian lanjut, bisa. Jelas? Nah, kemudian ada kita siasati dengan tali. Karena dia miring, tangannya di tali, lagi sempat nongol, nah itu. Sekarang kita tetap batasi dengan tali. Kolam yang lebarnya 10 meter atau 15 meter kita bagi 3. Masih ada kesempatan kalian kalau renang itu luasnya hampir 5 meter, masih juga ada yang miring-miring. Ya. Itu normalnya kan ada 6 papan start, gitu, start ini kan, papan start untuk perenang kalau yang normal. Ini kita ada bagi 3 ya. Masih lebar-lebar, kalian masih juga ada yang miring-miring. Ya. Kita udah siasati seperti itu untuk pemasangan lane-nya, lintasannya. Kemudian kalian sudah ditungguin di kolam. Misalkan kalian terakhir sudah mati-matian biar nyampe saja 20 meter, kalian berenang, kemudian kalian menepuk plus dan hilang lagi. Sudah diangkat. Kalau sudah menyentuh berarti sudah diangkat. Petugas timer melihat tangan kalian. Kalau masih plek nggak nyentuh ya enggak. Tapi orang tua kalau melihat dari jauh, orang tua kalian ngobrol, "Oh, itu kan udah nyampe dia." Sudah ditungguin sama timer di sini. Dia nyentuh apa enggak? Kalau kalian nyentuh aja plus itu, kemudian tenggelam lagi sudah ada menyentuh. Baru kalian tahu di kolam itu seperti itu. Sama dengan perenang udah ditungguin. Kalau dia tetap sampai itu udah stopwatch dari dicek. Ya. Setelah kalian finish, kalian akan dilihat date waktu kalian sekian. Ya, kalian lihat, oh ya Pak lihat. Kalian benar lihat itu. Ya. Pak mata saya perih nggak lihat sih ya, benar-benar dilihat. Habis itu kalian lapin tangannya, kemudian dicatat. Kalian pernah sekian nomor sekian, ini waktunya ditulis. Kalau sudah benar ditulis sesuai dengan kalian lihat, kalian taruh. Seperti itu mekanismenya, teman-teman. Ya, pertama kalian lapor nomor koding, karena kalian di koding. Ya kita petugas atau panitia tidak tahu ini siapa. Kalau kalian, Pak, saya minta posisi titip nomornya ke Pak Putra ya, jasmani besok. Kita tidak bisa berbuat apa nih, ya, karena di sana itu kalian tes itu di coding. Kalian nomor yang kalian dapatkan di Polres itu kita tidak tahu ini nomor berapa, ini anak siapa, tidak tahu. Kalian jangan percaya seperti itu. Mungkin ada yang kalian memilih, udah saya ngomong sama panitia, ini Bapak sudah titipi nomor panitia. Ya, nomornya sudah kasih, nomor itu hanya kita sebagai gitu aja, nggak bisa. Ya, biar kayak paham sekarang itu. Kalau ada yang mengiming-iming udah saya titip sama panitia seperti itu, kita nggak bisa berbuat apa. Ya, kalian di coding kita udah tahu ini nomor berapa, ini dari mana, nggak tahu. Karena diacak semua, ada yang dari Tabanan, ada yang dari pada saat itu mungkin 2 Polres. Ada yang kalian nomor ujian nomor 1 jadi nomor 15 seperti itu di coding. Ya, seperti itu. Ya. Nanti kalian laporan nomor coding sekian siap. Setelah laporan itu ketiganya baru turun ke kolam. Yang takut sama air dan pada saat turun itu udah kelihatan, udah gemeter, disuruh ya tenggelam dulu, jelamkan. Kenakan air dulu kepalanya, tidak mau. Ada yang pegang ini udah gemeter. Ya. Jadi setiap tahun kita punya pengalaman seperti itu ada. Ya. Makanya dari sekarang siapkan diri Anda bahwa nanti akan diujikan renang 25 meter. Wah, tolong dilatih saya.
biar bisa nyampe 25 meter. Gayanya apapun boleh. Jelas ya renang? Jadi setelah kalian renang, nah itu contoh tes renang, dia bisa 17-50 detik. Ya. Kalau yang pria 14 detik nilainya 100. Ya. Dia bisa 17-50 detik nilainya 95. Ya. Tes renang. Kemudian untuk yang wanita bisa 26 detik nilainya 91. Kalau yang wanita 20 detik, kalau nggak salah 20 detik nilainya 100. Ya. Kemudian setelah itu ulangi, gini lagi. Pakaian renang. Ya, ini pakaian renang sebelum pandemi, contohnya di gambar ini. Jadi masih terbuka. Pakaian renang yang biasa. Sekarang pakaian renang menutupi semua badan kalian. Sekarang tuh boleh pakai alat bantu, topi renang boleh, bukan topi sekolah kalian kalau tidak bisa. Ya, kalian ada topi renang khusus itu ada. Ya. Kemudian pakai baju renang lengan panjang. Pak, saya dapatnya beli hanya segini aja, Pak. Terus saya tutup pakai yang tangan sekarang tuh hanya separuh, itu bisa? Silakan. Yang penting kalian tidak, yang penting kulit kalian tertutupi. Kemudian sampai panjang. Pak, saya hanya ada yang sini, kemudian saya pakai tie boleh. Ngerti maksud saya yang punya wanita? Ya, kalian punya yang segini langsung hanya sampai lengan, kan itu. Kemudian kalian saya atasi dengan tie-nya menutupi lengan itu yang sekarang. Kemudian kalian pakai celana ketat, jangan training. Ya, training nanti kalian di kolam lepas, begitu kalian naik kedodoran lagi. Ya, nanti penyelamatnya kasihan, kesenangan di air. Ya, jelas ya pakaian ya. Kemudian pakai kacamata renang. Ini masa pandemi. Ya, pakai kacamata renang. Ya, kalau dulu nggak boleh kacamata renang, nggak boleh. Kemudian yang tidak diperbolehkan adalah alat kaki. Seperti penyelam itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Sisanya boleh. Untuk yang wanita siapkan baju renang 2. Yang satu yang ada lengannya, yang kedua nanti yang punggungnya terbuka. Jadi ada punggungnya seperti kelihatan punggungnya itu nanti di dalam tes antropometrik. Ya, tes antropometrik ya untuk mengetahui postur kalian. Ya, setelah renang kita lanjut ke tes antropometrik. Apa sih tes antropometrik itu? Ya, itu untuk mengetahui postur tubuh kalian. Ya, komposisi otot dan tubuh kalian. Ya. Di dalam tes antropometrik itu ada 2. Ya, ada namanya rasio indeks. Yang pertama adalah melihat perbandingan tinggi dan berat badan kalian. Ya, tinggi dan berat badan kalian. Karena kita berbeda dengan kesehatan di sini. Ya, kalau kesehatan mungkin tingginya 170, kalau 60 ideal. Kalau kita nanti lihat per meter kubik dulu, lihat insinya dulu, nanti kita akan lihat di sana, kemudian main aplikasi, kemudian akan kelihatan apakah kalian tipe tubuh kalian kecenderungan gendut, endomorf, kemudian kurus, ektomorf, apakah ideal, mesomorf. Nanti akan kelihatan di situ. Itu untuk mengetahui postur kalian, tipe tubuh kalian. Ya, itu ada tabel itu. Tabelnya. Kemudian kita bisa menanyakan kalian itu, ya, kalian kurus tapi berotot. Nah, Dek, kamu kurus, larinya berapa? Bisa ditanya semangatnya berapa? Saya larinya 8 kali. Nah, karena ada beberapa nilai di sana. Oh, ini dia kurus tapi berotot, bisa nilai di sana. Oh, ini dia gendut tapi dia pernah, kalau pernah kadang-kadang kan berotot juga. Itu nanti bisa ditanya di situ di rasio ini gitu. Ya. Nanti kalian tinggi badan, kemudian penitikan, ya, penitikan kalian untuk mengetahui simetris tubuh kalian. Ya, itu gunanya untuk melihat simetris tubuh kalian. Misalnya kalian suruh berdiri tegak, nanti ada simetri graf, kemudian kita tarik benang, ada pemberat yang membagi tubuh kalian. Kalau simetris dia. Kemudian kalian ada kanan, nanti kelihatan. Kalau yang simetris dari apa namanya, mata kaki kalian, lutut di sini tuh. Ya, kelihatan. Nanti ada jaring-jaring simetrograf itu di dalam kepala ini. Nah, itu gunanya penitikan pada 6 titik di sana. Dari cervical ke 7, ada tulang leher yang paling bawah, tulang cervical ke 7 di sana kalian dititik. Kemudian di sini, ya, di sini, ya. Kemudian di pangkal paha sini, di pertengahan lutut kalian.
sesungguhnya di mata kaki. Nah, bisa pendidikannya. Ya. Itu di antropometri. Setelah kalian melewati rasio indeks, ya, kemudian kalian melewati namanya tes kelainan. Seperti yang disampaikan dokter lagi, kurang lebih seperti fisik, ya, dari nilai dari kepala sampai ujung kaki. Ya. Mungkin ada yang lehernya menjulur ke depan seperti itu dia, ada yang lehernya miring ke kanan, ada yang bahunya miring sebelah, kemudian ada yang bahunya karena dia sering latihan fitness beban begitu. Karena saya lagi di kampung, kalau di Jemberana banyak penghasil kelapa, sibuk di kampungnya manual buah kelapa, gitu kan? Itu kan banyak penghasil wood di sini kan. Karena kemarin ada saya lihat sebelum dia check up, kita lihat kayaknya bahunya rendah, mata benar miring. Itu biasanya terpengaruh dari kebiasaan-kebiasaan aktivitas kalian yang tidak kalian sadari. Sekarang ini zaman IT, kalian keasikan main laptop di rumah dengan posisi demikian sudah dosis. Kalian begini dosis. Kalian main laptop, kemudian ada yang buatnya demikian, kemudian yang udah saking hobinya olahraga, striker kecenderungan kakinya apa? Hah? Oh, kalau kiper? X. Ya, benar benar. Nah, kalau striker itu kan main dribblingnya seperti itu. Kalau kiper, ya nangkap bola kalau begini bisa kecolongan ke sini. Makanya kakinya sering ditutup seperti itu. Itu kebiasaan atau gerakan-gerakan yang sering dilaksanakan sehingga merubah daripada komposisi tulang kalian yang tidak disadari. Ya, itu. Nah, makanya check up lah kalian. Itu gunanya kalian check up sehingga mengetahui kondisi dan kelemahan daripada kondisi kalian masing-masing. Itu pentingnya kalian check up. Kok juga tidak lulus? Ya, kembalikan ke diri kalian. Ya, dari di kesehatan untuk lulus mungkin di jasmani juga, di akademik. Kemudian terakhir kok juga sama udah lulus sudah jasmani ini kembali ke garis tengah. Nggak coba berarti di situ. Ya, segera kita kembali ke sana, jangan terlalu dalam kesedihan. Ya, saya mengalami hal seperti itu. Ya udah jalani saja. Mungkin nggak jodoh selalu. Mungkin kita dikasih kelancaran yang lain di sini, mungkin nggak jodoh ya kita jalani. Kalau itu kalian terlalu dalam kesedihan kekecewaan itu nanti nggak dapat kerja. Jadi nyari kerja bukan di polisi saja. Saya bilang beberapa anak yang jasmani, ada yang mau kedinasan, ada yang mau TNI, ada yang mau polisi, ada yang mau dishub. Ya. Tapi tesnya sama, fisiknya sama. Nggak dia dapat kerja itu minimal bugar sehat kalian dapat. Harus berpikir seperti itu. Ya jangan berpikir kalian aja mau jadi polisi aja baru kalian aja habis itu enggak lagi tidur lagi main game. Nah, nanti enggak tepat-tepat kalian harus berusaha dan berdoa. Kalau kalian berdoa aja juga nggak lancar-lancar ya sama nggak lulus. 3 kali sampai 4 kali amat nggak lulus. Ya. Ya, jadi yang terakhir antropometri, ya kita akan nilai kalian hadap kiri, hadap kanan, tata bicara, cara berjalan, kita akan tes dan perlihatkan di situ. Ya, ada yang cadel, kita ada pedomannya di dalam penilaian itu ada 3 kolom. Ya, normal, batas normal, tidak normal. Kalau normal nilai 5, batas normal, nilainya nilainya 3, kemudian tidak normal nilainya 1. Ya. Jadi kalau dia misalnya pengucapan tidak bisa bilang R, ya. Makanya kalian di sana lapor dulu pengucapannya, lapor nama, bla 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 bla, pengiriman Polres Jemberana siap mengikuti tes antropometri. Pada saat itu sudah selimutan semua mulutnya. Ya, pada saat lapor sudah gemetar, lapor. Itu. Nanti kita akan suruh beberapa perkataan yang berulang-ulang misalnya lapor, telur, rumah, konsonan R tidak kedengaran sama sekali, itu bisa dikategorikan dengan tidak normal. Tentunya itu sudah disaring sebelum di kesehatan depannya. Ya, di kesehatan kita jarang menemukan anak beberapa, mungkin pernah 1-2. Ya sengaja dengan skoliosis kalau ekstrim sekali pasti akan di kesehatan untuk kalian menemukan. Termasuk juga yang lain kaki E, kaki O itu kita ada.
Kemudian jerawat, ada kita temukan kemarin jerawat hanya satu. Yang dari berapa yang kita tes 400 hanya satu yang tidak lulus di antropometri karena jerawat. Padahal di kesehatan dia lolos. Hanya kita tidak luluskan TMS peserta itu, kita akan berkoordinasi dengan pihak sekretariat dari dokter, kita akan tanya ya, apakah yang bersangkutan dibutuhkan gitu. Maksudnya dia kalau IT gitu. Kalau dia rekro, oh ini olahraganya kita butuhkan, oh ini di bagian ini dia bisa dikoordinasikan seperti itu ya. Oh ini dia jerawatnya muncul setelah Rikes 2 ya. Rikes 2 kemudian ternak dehidrasi lagi ya, ternak Kapolri dan sebagainya, sehingga muncul lagi jerawatnya sampai bernanah seperti itu ya. Semua dipenuhi ini sampai leher-lehernya, kita dokumentasikan, kita laporkan. Dari dokter pun menyatakan ini tidak bisa, lalu kita nyatakan itu TMS. Jadi tidak semena-mena kita bertugas ataupun penguji di sana mengintegritas peserta, khususnya di antro seperti itu. Tadi sudah dijelaskan masalah kaki ceper, kemudian itu kalian nanti dilihat. Coba angkat kakinya ke belakang. Ya, kalau masih ada lekukan, ada lekukan sedikit berarti batas normal. Kalau sama sekali tidak ada lekukan, itu ya, mungkin nanti di kesehatan mungkin dikasih karung basah. Itu kalau dulu saya tes seperti itu. Ya. Jadi kita dengan kesehatan ada kaitannya, khususnya di antro ini ada kaitannya dengan kesehatan seperti mata juling, gigi tongos, itu pasti di kesehatan sudah kalian tahu. Makanya jarang kita temukan kelainan seperti itu di antro. Ya. Bisa dipahami? Siap. Bila seluruh rangkaian tes itu sudah kita laksanakan, karena kalian melaksanakan tes itu dari pagi sampai malam, ya, jasmani sampai jam 12. Ya. Setelah sampai kita umumkan, habis itu kalian melaksanakan renang. Ya, renang dari jam 2, kalian 1 jam tempat makan dulu. Ya. Kemudian kalian renang. Pak, makannya dibayar Pak? Katanya gratis Pak. Kamu gratis itu kalau makan dari warung bayar. Ya, jangan minta Pak mau fotokopi gratis gitu. Kalian kalau dalam pelaksanaan tes, misalnya kalian renang, di sini kan bayar 15.000, di sana kalian tidak bayar. Kalau kalian cek lah berongsaan udah bayar kalian. Ya, itu yang mesti tak bayar. Jadi jangan sampai kalian sampai sana mau tes mau makan sarapan dulu minta dibayar panitia, ya panitia jago makan. Ya misalnya seperti itu. Ya, nanti setelah kalian melaksanakan itu semua, renang, setelah renang kalian langsung tes antropometri. Untuk antropometri pakaian renang sudah sampaikan, untuk pakaian yang untuk wanita sudah sampaikan bahwa pakaian renang. Untuk yang pria nanti celana dalam putih, celana dalamnya putih semua. Ya, jangan putihnya ada bunga-bunga ya. Nanti salah ini kalian salah kamar itu. Ya, nanti LGBT lagi itu ada bunga-bunga pink lagi itu. Ya, anak putih polos. Ya, itu. Karena kita laporkan, dokumentasikan laporan ke Mabes. Nah, seperti itu. Jelas ya? Setelah rangkaian tes itu kita laksanakan, kita akan umumkan nilai kalian. Kita akan sampaikan bahwa nilai batas lulus kalian adalah 41. Nilai antropometri kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif untuk menentukan kalian nilai 41, bila kurang dari 41, dan bila kalau nilai itu ada yang tidak normal berarti sudah kurang dari 41. Ya, berarti tidak lulus. Namun di dalam persentase penentuan nilai akhir tidak bersifat kualitatif. Artinya tidak di dalam masuk dalam persentase penilaian nilai akhir jasmani. Ya, jadi yang masuk di dalam nilai persentase penilaian jasmani hanyalah kesemampuan jasmani dan rohani. Ya, artinya kalian yang berkontrak yang penting kalian lulus bisa sama dengan kesehatan masih bisa. Paham? Ya. Untuk jasmani persentasenya 70, renang 30. Pak, ini renang padahal anak saya ini renang nilainya 100, kok masih kecil nilainya ya? Jasmaninya dia kurang. Nah, seperti itu. Tapi kalau jasmani yang besar adalah lari. Item B ini dibagi 4, dijumlahkan dibagi 4, ditambah nilai lari dibagi 2. Itulah nilai jasmani kalian. Kalian sudah tahu nilai kalian masing-masing. Oh, jasmani tadi saya udah depan nilai sekian. Oh, renang tadi nilai saya sekian.
Kalian sudah bisa nilai akhir kalian itu sudah tahu. Pada saat terakhir setelah tes antrum kita umumkan si A dengan nomor coding sekian, nilai jasmani sekian, nilai renang sekian, ya, antro normal, sehingga nilai akhir setelah dikalikan rumus mudah aplikasi, ya, setelah kita input nilai kalian, kita rekapitulasi nilai kalian, dikalikan bobot yang ada 70-30, sehingga keluar nilai kalian di yang kita umumkan, misalnya jasmani sekian, renang sekian, nilai akhir sekian. Itu kita umumkan saat itu juga, sehingga kalian sudah tahu nilai kalian begitu tes, sudah hari itu kalian tahu nilai kalian, ya. Itu mekanisme dan sistem seleksi yang kita sudah laksanakan. Jadi tidak ada bisa besoknya diumumkan, tidak bisa, ya. Bila ada komplain, bila ada protes, hari itu juga kita akan selesai. Jelas ya? Jadi untuk ranking kita bisa kita bacakan di situ. Kita tidak meranking. Nanti meranking itu di sekretariat setelah di ada nilai. Tahun kemarin jasmani itu paling terakhir. Paling terakhir karena pelaksanaan itu diundur-undur terus sehingga jasmani itu terakhir. Yang pertama, kalian sebelum jasmani akan melewati beberapa tes. Pertama adalah rikmin awal kalian sudah laksanakan di Polres di Pabandring. Panitia bantuan permulaan di Polres masing-masing, itu rikmin awal. Tinggi badan itu persyaratan prinsip. Pak, teman saya kok tingginya misalnya yang pohon tingginya 160 tapi berat badannya padahal 100 bisa lulus kok. Tinggi badannya dia lihat. Nanti kalau dia berat badannya kelewat itu di kesehatan benar. Ya, karena sudah tidak ideal. Kalau tingginya dia tidak memenuhi syarat padahal badannya dia tetap tidak lulus. Tinggi tetap diperhatikan. Itu di rikmin awal, ya. Rikmin awal nanti kalian berkas kalian dibawa ke Polda, ya, kita laksanakan ringkas pertama, tadi sudah dijelaskan, yaitu tahapan-tahapan tes yang akan kalian, ya. Kemudian psikologi, yang banyak itu adalah di kesehatan, di psikologi, ya. Kalau di jasmani persentasenya sekarang sedikit, karena kenapa? Kalian sudah banyak yang latihan, sudah tahu jenis tesnya, pasti ini yang keluar. Kalau di kesehatan tadi dia check up juga nggak lulus, nah, ya mungkin pada saat itu mau tes ya banyak makan PCK, pengaruh pada yang lain tensi dan sebagainya. Kemudian psikologi juga sudah latihan karena psikologi hari ini apa namanya kalian latihan pasti ini yang keluar bukan itu. Kalau menemui teknik soal seperti ini, gimana teknik menjawabnya bukan seperti itu kalian tes. Kalau kalian tidak lihat, saya yakin tidak akan bisa jawab. Yang les yang ikut les pun masih banyak yang tidak lulus, ya seperti itu, ya. Lagi ada beberapa tahapan tes yang nanti akan dilalui, ya. Sekarang di jasmani sudah banyak yang melaksanakan pilar, sudah banyak melakukan persiapan latihan, sehingga persentase yang tidak lulus itu sedikit, sehingga ditaruh di belakang gitu kemarin itu, ya. Karena masa pandemi itu mengurangi kerumunan banyaknya orang, ya. Dari 15 menetapkan seperti itu kemarin, ya. Tentunya yang di depan-depan ini ya agak repot juga, tetap dapat peserta banyak kan, seperti di kesehatan, teman-teman kesehatan itu harus pertama dinyatakan sehat dulu baru diuji jasmaninya. Wah ini jantungan kita tes ya. Berat nanti kolap di lapangan seperti itu. Tanya aturannya kesehatan, khususnya kesehatan yang fisiknya. Kalau labnya itu biasanya setelah kesehatan. Tapi yang kemarin itu setelah ringkas 2, setelah akademik terakhir baru jasmani. Itu untuk bintara yang sekarang ada latihan di rumah kalian masing-masing. Sekarang kan di rumah kan dia ada semua. Jadi latihan di rumah masing-masing. Jadi seperti itu, ya. Jelas ya? Jadi